Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama Miss Yahya hari ini. Hari ini saya akan bahas soal literasi bahasa Inggris TO UTBK yang ke-8. Oke, kita lihat dulu soalnya ya. Nah, ini soalnya. Untuk question number 1 until number 4, this is the text about vast population of microbes live between 4 and 6 miles above the Earth's surface in atmospheric zone considered at the best pretty unpleasant location life. Jadi lagi ngomongin banyaknya populasi mikroba yang ada di atmosfer gitu ya, yang sehingga menyebabkan warm the planet. Jadi menyebabkan planet ini menjadi panas ya. Dan ini berhubungan dengan weather ya, cuaca. Oke, untuk number 1 yang ditanya adalah the bacteria likely reach such great heights through the same processes that send sea salt and dust into the air. Is most probably meant to. Jadi ini yang ditanyain adalah maksud dari kalimat ini ya. Jadi ini sama dengan mencari purpose ya. Tujuan dari kalimat yang dimaksud ini. Nah, kita lihat pilihan gandanya yang A, explain how light materials like bacteria and dust can easily reach the space. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana si materials yang ringan ini seperti bakteria itu bisa sampai ke space ya. Nah, ini sedangkan yang dibahas adalah memiliki proses yang sama. Jadi ini nggak sesuai ya. Kemudian yang B, conclude the journey, made the bacteria that enables them to live in the sky. Kalau ini fokusnya lebih ke journey-nya, perjalanannya. Sedangkan kalau di teks lebih membahas prosesnya ya. Stay in the atmosphere, ini pun kurang tepat karena ini hanya menjelaskan dia hanya tetap tinggal di atmosfer saja. Kemudian yang di show a similar method. Nah ini kata kuncinya sama, si method ini dengan proses. Jadi katanya kalimat ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada proses atau metode yang sama gitu ya, yang dialami oleh bakteri dan material yang lain agar dia akan tetap tinggal di udara gitu ya. Nah ini yang betul adalah yang ada methodnya, dia bersinonim dengan kata proses. Kalau yang is speculate the path taken by bacteria and other materials, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang betul adalah yang D. Itu number 1. Kita cek nomor berikutnya. Number 2 yang ditanya, the following pairs of associated words are relevant with the idea on how bacteria in the air are linked to the formation of ice droplets described in the passage, except. Nah, kalau ini yang ditanya, dia tuh lebih ke nyari pasangan yang analoginya sama gitu ya. Pasangan kata yang memiliki analogi yang sama, yang ada hubungannya antara bakteri yang ada di udara dengan formation of ice droplets. Jadi kalau dibaca dari teksnya, katanya si bakteri yang ada di udara ini menyebabkan adanya ice droplets yang sehingga nanti akan di sini ya, ada dampaknya terhadap udara ya. Nah, ini yang dicari adalah lebih ke analogi. Nah, ini kalau dianalogikan, kalau kita buat menjadi dua pasangan kata, bakteri itu menyebabkan ice droplets. Maka kita cari pilihan ganda yang maksudnya sama. Nah, kalau heat dengan expanding, heat itu kan panas. Heat panas bisa menyebabkan expanding atau memuai ya. Nah, ini betul jawabannya. Jadi menyatakan sebab akibat. Kemudian yang smoke itu kan asap ya, menyebabkan polusi udara, juga betul menyatakan sebab akibat. Heavy rain, hujan lebat, akan menyebabkan flooding atau banjir, itu pun tepat. Kemudian yang low temperature atau temperatur rendah akan menyebabkan freezing. Freezing itu kedinginan, betul juga. Nah, yang kurang tepat berarti yang except, karena yang ditanya adalah except. Yang tepat itu yang I, roots itu kan akar ya. Akar tidak akan menyebabkan kedalaman. Nah, ini deepening itu artinya kedalaman. Berarti ini yang kurang tepat. Sehingga jawabannya yang analoginya tidak sesuai dengan teksnya adalah yang I. Itu number 2. And then kita lanjut ke number 3.
It is assumed that bacteria in the atmosphere bla bla bla. Berarti ini adalah bentuk soal kesimpulan. Dapat diasumsikan bahwa bakteri yang ada di atmosfer itu akan seperti apa. Nah, kalau setelah dibaca dibaca teksnya dari awal, kalau dibaca teksnya kita lihat di sini kan si bakteri ini menyebabkan perubahan weather ya. Di sini ada some of the bacteria use carbon compounds in the atmosphere, suggesting that they might be able to survive there long term. Jadi si bakteri ini akan survive dalam jangka waktu yang lama di atmosfer. What is especially interesting about this is the potential impact microscopic creatures may have on our weather. Jadi ternyata karena dia itu bisa tinggal lama atau survive dalam jangka waktu yang lama di atmosfer, itu bisa memberikan dampak. Ini ada kata impact ya, the potential impact. Jadi ada dampak yang berpotensi terhadap apa? Our environment atau our weather, terhadap cuaca di bumi ini ya. Sehingga dari pernyataan itu kita bisa menyimpulkan number 3 itu adalah yang A, affect the weather of an area. Jadi bisa menyebabkan atau bisa berpengaruh terhadap cuaca yang ada di area tersebut. Ya tergantung ya area yang memang memiliki bakteri yang banyak gitu. Kalau yang B, determine the pollution level, itu tidak disebutkan. Apakah menentukan tingkat polusinya seberapa tinggi gitu, tidak ada. Kemudian lead to the formation of clouds, itu juga bukan. Kemudian signal the bad quality of the air, itu memberikan tanda-tanda kualitas yang buruk di udaranya juga tidak disebutkan pernyataan seperti itu. Atau yang can be found in all places, apakah semua bakteri ini yang ada di atmosfer ini bisa ditemukan di semua tempat, itu juga tidak disebutkan dalam teksnya. Yang jelas kata kuncinya tadi ada weather-nya ya. Ada kata impact, berdampak itu sama dengan effect, dan juga weather-nya. Jadi number 3 jawabannya yang A. Oke, kita lanjut satu nomor berikutnya untuk teks yang sama. Saya share lagi sebentar ya. Oke, untuk number 4, yang number 4 ini yang ditanya adalah the points mentioned in paragraph 3 of the passage mainly explain that, berarti tadi membahas poin yang ada di paragraf ketiga. Nah, poin di paragraf ketiga tadi sebetulnya nyambung dengan pertanyaan nomor 3 tadi ya, yang asumsinya bahwa si bakteri ini ada hubungannya atau berdampak pada cuaca. Sehingga yang betul adalah kalau yang A, small particles flying in the air are microorganism, ini tidak disebutkan. The atmosphere certain a variety of the microbes, juga bukan itu. Bacteria have long polluted the air more than we think, itu juga tidak menyatakan pernyataan itu di dalam teksnya. Atau prevalence of bacteria in the air depends on the area types. Katanya ini tergantung ya, tipe-tipe area ini juga bukan itu yang dibahas. Tadi kata kuncinya adalah kan membahas bakteri, kemudian ada hubungannya dengan cuaca. Nah, ini weather. Sehingga yang tepat di poin yang yang ada dibahas di paragraf ketiga adalah yang I. Nah, ini sebetulnya yang 4 itu kata kuncinya kalau points mentioned in paragraph 3 itu berarti nyari ide pokoknya ya, ide pokok untuk paragraf yang ketiga. Nah, itu number 4. Nah, kita lanjut ke teks selanjutnya. Untuk number 5 until number 8. Ini tentang moon ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Number 5 ini langsung pertanyaan tentang sinonim ya.
The word debris in paragraph 1 is closest in meaning to. Debris ini ada di paragraf 1 nih. Ini nih. The most accepted theory about the origin of the moon is that it was formed of debris from a massive collision with the young Earth about 4.6 billion years ago. Jadi ini tuh lagi ngomongin bahwa teori yang paling bisa diterima mengenai asal-muasal bulan, yaitu bulan itu terbentuk dari debris. Debris itu sebenarnya puing-puing atau kayak sisa-sisa ya dari massive collision. Massive collision itu adalah tabrakan yang sangat besar dengan bumi gitu. Jadi si bulan dengan si bumi ini terjadi tabrakan, kemudian menghasilkan puing-puing dan itu menjadikannya menjadi bulan gitu, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, si debris ini kalau diartikan sebenarnya puing-puing atau sisa-sisa dari tabrakan bumi ini ya. Nah, kalau dilihat dari pilihan gandanya, kalau yang A itu footprints. Footprints itu adalah jejak ya, jejak kaki, bukan itu. Apakah satellites itu juga sangat kurang tepat. Debris itu kan puing-puing. Ini jawabannya moons lagi itu jelas salah. Rubbish itu sampah. Sisanya yang earth. Nah, ini sebetulnya kan ngaco semua sisanya yang lain ya. Paling mendekati adalah rubbish. Sebetulnya kan artinya adalah rubbish itu sampah atau sisa-sisa mungkin ya. Jadi paling mendekati debris ini dengan rubbish. Jadi jawabannya yang D. Kemudian yang number 6, according to passage, the moon is, nah ini kan kita harus baca dulu ya si teksnya, kita lihat. Nah, dari awal kan si the moon tadi ada teori yang paling diterima itu adalah berasal dari puing-puing tabrakan bumi yang sangat masif gitu ya. Kemudian the development Earth is inextricably linked to the moon. Jadi ternyata ya perkembangan bumi ini sangat ada hubungannya sama si bulan. The moon's gravitational influence upon the earth is primarily caused of ocean tides. Jadi sebetulnya di sini bisa jadi si moon ini merupakan penyebab utamanya dari adanya Earth Ocean Tides gitu. Ini nih kata kuncinya dari kalimat yang pertama di paragraf yang kedua. Kalau yang older than the Earth tidak disebutkan bahwa usianya lebih tua dibandingkan bumi ya. Jadi yang A salah. Atau yang be protected by a dense atmosphere, kalau kamu baca justru si bulan ini tidak memiliki atmosfer ya, have no atmosphere, itu ada di paragraf selanjutnya, jadi salah. Yang C ini tadi yang saya jelasin ada di kalimat kedua, kalimat pertama paragraf kedua. Kemudian apakah composed of a few active volcanoes, justru salah, tadi di teksnya itu si moon ini tidak memiliki volcanoes ya, tadi tidak memiliki atmosfer, kemudian juga tidak memiliki volcanoes meskipun bentuknya atau permukaannya itu mirip kawah tapi tidak ada yang namanya gunung Merapi. Sehingga jawabannya number 6 itu yang C.